sampai mau UTS belum bisa ya. Kayaknya minggu ini belum bisa, nanti saya kirim ke PJ-nya aja biar kalian tetap dapat materi dan literaturnya apa gitu. Jadi kalian tenang aja, pasti dapat materinya, oke? Oke, untuk kuliah hari ini itu ada karakter parametrics. Tidak mau berubah slide. Oh, bisa. Oke. Ada dua ya, mengklasifikasikan pengetahuan atau mengklasifikasikan niat. Niat ini lebih ke domain neural ya. Jadi apa sih yang ada di pikiran kita gitu ya, niat itu. Nah, kalau untuk domain semantik itu atau mengklasifikasikan pengetahuan ini lebih berfokus pada konsep, kemudian teori dan struktur ilmu gitu. Biasanya ini digunakan dalam sistem kayak misalnya perpustakaan atau jurnal ilmiah. Nah, domain semantik ini bekerja dengan makna ya, yang informasi yang tidak terstruktur. Nah, kemudian yang kedua ini ada mengklasifikasikan niat. Nah, kalau niat ini berbeda dengan mengklasifikasikan pengetahuan karena kita tidak lagi berfokus pada konsep, tapi pada perilaku. Misalnya bagaimana sistem AI memahami apa yang kita cari di Google, seperti itu. Kemudian ini juga bisa jadi seperti maksud yang kita ketikkan di AI atau keywords yang kita masukkan di AI. Jadi nanti AI akan membaca dan memahami apa sih yang kita maksud gitu. Kemudian baru AI yang menjelaskan apa sih yang menjadi kebutuhan kita gitu. Nanti akan muncul. Nah, itu disebut dengan niat atau domain neural. Gitu, apa yang menjadi pikiran kita. Pendekatan neural ini lebih disebut dengan mengolah sinyal menjadi tindakan gitu. Tindakannya seperti apa? Seperti misalnya tulisan, kemudian gerakan atau tindakan lain gitu ya. Kemudian ada klasifikasi enumeratif dan klasifikasi analitik sintetik. Nah, materi ini berdasarkan teori Ranghatan. Jadi nanti saya akan kirim teori Ranghatannya biar kalian bisa baca lebih dalam gitu ya. Ini berdasarkan literatur dari Ranghatan. Kalau klasifikasi enumeratif ini klasifikasi yang cenderung hierarki kaku atau bercabang, kemudian pengetahuan dipaksa masuk ke dalam kotak yang telah ditentukan sebelumnya. Sulit beradaptasi dengan subjek baru. Jadi kalau klasifikasi enumeratif ini sistem klasifikasi yang masih manual ya, penggunaannya manual. Jadi ini bersifat terbatas gitu. Cara penginputannya, kemudian temu kembali informasinya akan lebih sulit dibandingkan dengan analisis sintetik yang banyak kita gunakan saat ini. Kalau klasifikasi enumeratif ini kalau di perpustakaan itu pencatatan buku secara manual ya, kayak misalnya diinput dalam buku induk gitu ya. Nyatatnya secara manual. Kalau arsip misalnya dibagi-bagi
berbentuk kertas atau lembaran kertas gitu. Dicatat juga secara manual ke dalam buku induk arsip. Jadi kalau sekarang klasifikasi yang sudah mengadopsi sistem otomasi itu bisa dilihat dari penggunaan opak di layanan perpustakaan gitu. Itu kan lebih memudahkan kita untuk kembali informasi juga. Mereka lebih mudah juga untuk menginput informasi tentang koleksi. Jadi biasanya setiap koleksi itu punya barcode. Jadi tinggal scan saja, itu sudah masuk ke dalam inventarisasi. Jadi lebih fleksibel gitu ya. Kalau klasifikasi analitik sintetik. Ini ada algoritma pengetahuan. Jadi algoritma pengetahuan itu ada 5, personality, matter, energy, kemudian space, dan time. Kalau personality itu lebih ke objek utamanya. Apa? Entitas utama atau objek itu sendiri. Kemudian kalau matter itu lebih ke bahan atau materialnya. Kemudian kalau energi itu lebih ke aksi, proses, teknik, atau operasi yang terjadi. Atau aktivitas ya, bisa disebut dengan aktivitasnya. Kalau space itu lebih ke konteks spasial atau lokasi geografis. Itu kalau time itu lebih ke konteks temporal atau waktu kejadian gitu. Contohnya ya, kalau kita pakai personality, matter, energy, space, dan time ini misalnya kita misalnya kopi ya yang sering kita minum, yang sering kita jumpai gitu. Kalau misalnya kopi itu personality-nya kopi ya. Kopi itu adalah personality. Kemudian kalau matter itu bahan atau materialnya. Bahan atau materialnya berarti biji kopinya. Berarti personality-nya kopi, matternya biji kopi. Kemudian energinya yaitu produksi, ya proses produksi. Kemudian kalau space itu lokasinya. Lokasinya di mana? Di Indonesia gitu. Kemudian kalau time itu waktu. Jadi misalnya tahun 2025. Gitu. Berapa banyak sih, berapa sering kita minum kopi di tahun 2025. Kemudian selanjutnya ada dinamika pertumbuhan pengetahuan. Dinamika pertumbuhan pengetahuan ini ada 3 siklusnya. Yang pertama, pengetahuan bersifat dinamis atau tidak terbatas. Yang kedua, observasi empiris melahirkan hukum dasar yang diabstraksikan menjadi pengetahuan baru. Kemudian, sistem klasifikasi harus berupa struktur hidup yang mampu menyerap konsep baru di setiap literasi spiral. Jadi kalau dinamika pertumbuhan itu dimulai dari observasi, kemudian induksi, kemudian generalisasi, deduksi, kemudian eksperimen gitu. Kalau misalnya secara empiris itu lebih ke pengalaman ya. Kalau deduktif itu lebih ke logika. Jadi kalau fundamental itu lebih dari intuisi yang mendalam. Nah, maka dari itu klasifikasi juga harus bersifat fleksibel, kemudian adaptif, dan mengikuti perkembangan zaman. Ini ada aplikasi modern dari rak buku ke arsitektur digital.
Jadi ini adalah gambaran yang kita lihat revolusi dari bagaimana sih penyimpanan atau pengklasifikasian sebelum kita menggunakan opak gitu ya. Jadi pada tahun 1930 ini colon classification menggabungkan subjek kompleks dari faset-faset terpisah secara manual. Jadi ini bentuknya seperti kartu katalog ya. Kartu katalog itu adalah kertas yang berukuran 17,5. 12,5 atau 17,5 gitu ya, kali 5 cm. Jadi, ini berisi tentang tulisan tangan yang berisikan tentang nomor panggil, judul buku, kemudian penerbit, pengarang, dan lain-lain. Kemudian, ini digabungkan berdasarkan nomor klasifikasiannya. Jadi udah dilakukan pengklasifikasi, kemudian baru membuat kartu katalog. Nah, nanti disatukan tuh antara nomor 00 sampai 00 sampai 100 gitu ya. Berada di dalam satu rak atau loker gitu, disatukan. Nanti kemudian untuk rak-rak selanjutnya atau loker selanjutnya juga dilakukan hal serupa, misalnya 100 sampai 200 gitu ya. Kemudian nanti kalau misalnya stafnya ingin mencari informasi tentang suatu koleksi, buka kembali informasi yang ada di rak tersebut. Jadi buka kembali kartu katalognya gitu. Ada tidak koleksi tentang ini dan lain sebagainya. Ada berapa sih eksemplarnya dan lain-lain gitu. Jadi ini sebenarnya salah satu hal yang dilakukan oleh perpustakaan agar mereka lebih mudah dalam temu kembali informasi gitu. Kemudian pada tahun 1990 mulai mengenal hypertext dan web. Setelah kita menggunakan cara yang manual, kemudian ditemukanlah web gitu ya. Jadi agak lebih mudah. Jadi untuk pengklasifikasiannya menggunakan node konseptual tak linear, jadi menggantikan pencarian direktori yang hierarkis. Jadi mulai berubah tuh antara penyimpanan yang manual, tertulis, kemudian tercetak, beralih ke web. Tapi web ini masih belajar cara menggunakannya dan juga sumber dayanya belum mendukung gitu ya. Jadi harus meng-cross-check kembali apakah kesiapan dari sumber dayanya sudah memenuhi gitu. Kemudian yang kita gunakan saat ini seperti opak dan lain-lain itu sudah menggunakan sistem otomasi perpustakaan di mana untuk penginputannya akan lebih mudah dan juga temu kembali informasinya lebih mudah. Selain itu, contoh lainnya seperti e-commerce ya. Di e-commerce itu kan sudah ada tuh katalognya. Katalog di e-commerce itu misalnya sepatu ya, menjual sepatu seperti nomor sepatu, ukuran gitu ya, panjangnya seberapa dan lain-lain gitu. Deskripsinya dari bahan apa dan lain-lain itu adalah katalog dari barang yang tersedia gitu. Itu juga disebut dengan katalog. Kemudian kita juga bisa memfilternya ya. Kalau misalnya di perpustakaan, filter yang kita gunakan di dalam opak itu misalnya buku dengan judul sains informasi misal. Jadi yang berhubungan dengan sains informasi maka informasinya akan muncul sesuai dengan keywords yang kita masukkan. Jadi kalau belanja di e-commerce itu bisa kita masukkan sesuai dengan kategorinya, kemudian range harganya 1 sampai 2 juta misalnya, kemudian mereknya apa dan lain-lain. Nah, ini disebut dengan facet navigation gitu atau filter ya. Jadi kita akan memilih mana yang lebih spesifik kepada maksud dan tujuan kita untuk mencari informasi yang kita butuhkan gitu.
Ini mengklasifikasikan sinyal otak sama seperti pengetahuan yang terlalu kompleks untuk diorganisasikan secara linear, sinyal otak manusia tidak dapat diartikan tanpa memisahkan sinyal dari kebisingan atau noise. Jadi, maksudnya di sini adalah kan banyak pengetahuan yang ada di kepala kita gitu ya. Cara untuk memisahkannya adalah kita menulis atau menuangkannya ke dalam bentuk lain secara visual gitu. Jadi di otak kita itu akan memilih sendiri atau mengklasifikasikan sendiri mana sih yang boleh orang lain tahu, kemudian mana saja yang perlu diungkapkan, mana saja yang perlu divisualisasikan. Karena tidak semua yang ada di otak kita, kita itu mampu dan mau untuk merubahnya ke dalam bentuk visual atau yang bisa dilihat orang lain. Nah, bentuk-bentuknya ini macam-macam ya, seperti misalnya kalian setelah belajar klasifikasi informasi ini mengetahui tentang apa gitu. Jadi kalian menulis ulang apa yang kalian ketahui. Kemudian gambar juga bisa. Misalnya kalian melihat setelah vacation gitu ya, setelah healing. Jadi kalian misalnya melihat pantai dengan sunrise dan lain-lain. Jadi kalian itu mengungkapkannya atau menuangkannya ke dalam bentuk gambar gitu, yang gambar. Kemudian ada lagi kalau misalnya orang sudah bingung gitu ya, apa sih yang akan dilakukan, bisa juga dituangkan dalam bentuk komentar di media sosial. Itu adalah salah satu dari pengetahuan-pengetahuan yang mereka miliki, entah itu pengetahuan yang benar atau tidak. Jadi salah satu cara untuk menuangkan apa yang mereka pikirkan itu bisa dituangkan ke dalam bentuk komentar di sosial media. Makanya kita juga harus lebih aware terhadap orang lain, apa sih yang kita pikirkan gitu. Jangan sampai apa yang kita pikirkan itu dapat melukai orang lain ketika kita sudah meluapkannya gitu. Nah, ini adalah anatomi eksperimen, surprise typing. Jadi dari otak kita menuangkannya ke dalam bentuk tulisan gitu. Kemudian jadi ini lebih ke gambaran bagaimana sih volume otak kita bekerja gitu. Misalnya otak kita sudah penuh dengan pemikiran-pemikiran yang banyak gitu ya, banyak pengetahuan yang masuk ke dalam otak kita. Misalnya satu hari itu ada 4 perkuliahan gitu ya. Nah, kalian bisa menuangkannya ke dalam bentuk tulisan, kemudian gambar dan lain-lain. Jadi itu akan mengurangi ketegangan otak kita gitu. Ini adalah contoh dari memfilter kebisingan atau mengisolasi sinyal. Ini berdasarkan dengan teori Ranghatan atau keefisien matematika. Jadi model parametrik menghasilkan sekumpulan koefisien matematika dan wujud asli dari sinyal otak, faset sinyal otak. Kayak misal beranalogi seperti mencoba mendengarkan sebuah pola di tengah ruangan yang bising secara acak gitu ya. Jadi banyak informasi yang tersedia ketika kalian berdiam diri di sebuah kafe gitu kan. Itu kan banyak orang. Jadi mereka sharing informasi kepada temannya. Kemudian kalian mendengarkannya dengan sengaja gitu. Itu kan sangat banyak informasi yang masuk ke dalam otak kita gitu ya, ke dalam ingatan kita. Kemudian ini analoginya model ARX memiliki profil suara target untuk langsung mengisolasi
penting dari kebisingan ruangan gitu. Jadi misalnya kalau kalian berdiam diri di kafe gitu ya, tetapi ada satu nih topik yang menurut kalian menarik gitu. Jadi kalian fokus ke dalam satu suara itu gitu agar yang lain itu teredam suaranya dengan sendirinya. Jadi kalian lebih fokus kepada informasi yang kalian inginkan pada satu suara gitu. Jadi lebih fokus. Ini yang disebut dengan mengisolasi sinyal atau model ARX. Kemudian sintesis keputusan atau linear discriminant analysis. Nah, ini adalah beberapa pemahaman yang ada di otak kita ya. Kayak misalnya kita analogikan pikiran negatif dan pikiran positif gitu ya. Misalnya. Atau pemahaman kita tentang otak kiri dan otak kanan gitu. Jadi kita akan mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan. Nah, setelah fitur diekstrak oleh model AR atau ARX classifier, LDA mengambil alih berbasis pada teorema Bayes, mesin penghitung batas kemampuan linear untuk memisahkan kelas berdasarkan probabilitas kondisional. Fitur yang dikonstruksi secara tepat menghasilkan pemisah spasial yang bersih, memungkinkan komputer memprediksi niat secara instan. Jadi ini adalah contoh dari pengetahuan yang kita ungkapkan. Berbentuk apa? Berbentuk tulisan yang nanti misalnya kita akan menggunakan AI gitu ya. Jadi kita menggunakan AI hanya memasukkan keywords-nya saja gitu. Berdasarkan pemahaman kita nanti, AI akan menganalisis apa sih maksud dari keywords yang kita masukkan gitu. Kemudian setelah menganalisis, AI akan memberikan penjelasan tentang apa sih yang kita masukkan di keywords tersebut berdasarkan informasi yang tersedia di dalam sistem AI gitu. Jadi mereka yang memproses atau AI yang memprosesnya. Jadi ini adalah rata-rata akurasi ya. Model ARX mengungguli AR secara absolut, mengekstraksi dan memodelkan informasi sinyal jauh lebih kuat daripada sekadar memodelkan kebisingan. Jadi ini maksudnya adalah kalau model AR itu kan banyak sekali informasi yang tersedia gitu ya dari sekitar kita. Kalau model ARX itu kita lebih kepada mengklasifikasikan atau memilih informasi mana yang akan kita gunakan. Jadi ini lebih ke mensortir ya, seperti itu, lebih mengklasifikasikan. Jadi kalau ada informasi yang beragam, kita melakukan pengklasifikasian. Mana sih yang akan kita konsumsi lebih lanjut tentang informasi tersebut gitu. Nah, itu disebut dengan model ARX. Kemudian ini paradigma klasifikasi universal. Perbedaan dari fase Tranghatan dan model ARX gitu. Kalau objek inputnya, kalau Tranghatan itu lebih ke pengetahuan filosofis ya atau buku gitu. Kemudian kalau model ARX atau neuronnya lebih ke sinyal otak atau sinyal atau gerakan kita bagaimana gitu. Kemudian metode ekstraksinya, kalau Tranghatan lebih ke spiral ilmiah atau analisis sintetik. Kalau klasifikasi neuralnya lebih ke pemodelan parametrik atau ARX. Filter penyusunnya, klasifikasi semantik atau fase Tranghatan lebih ke fundamental. Ini perbedaan-perbedaannya. Kemudian neuralnya lebih ke koefisien filter noise atau sinyal.
gitu. Jadi suara-suara atau pengetahuan-pengetahuan itu kita filter atau kita klasifikasikan mana sih yang berguna atau tidak begitu ya. Kemudian alat keputusannya itu kalau klasifikasi semantik lebih ke hierarki navigasi. Kalau klasifikasi neural lebih ke klasifikasi linear. Hasil akhirnya penemuan informasi spesifik. Kalau klasifikasi neuralnya lebih pengendalian perangkat eksternal. Gitu. Kalau hukum fundamental organisasi, menurut teori Ranghatan itu informasi akan digunakan. Sedangkan kalau prinsip neural, rekayasa neural itu sinyal otak ada untuk bertindak. Gitu. Kalau Ranghatan ini dianalogikan misalnya informasi di perpustakaan itu seperti semua bahan pustaka yang di perpustakaan, maka semua bahan pustaka di perpustakaan itu akan digunakan untuk user ya, kebutuhan mereka dalam pencarian informasi. Jadi informasi yang ada di perpustakaan itu memang ditunjukkan untuk user atau pengguna perpustakaan. Kalau misalnya prinsip rekayasa neural itu lebih ke apa saja yang kita pikirkan. Jadi semua pengetahuan di otak kita itu akan menuntun kita atas tindakan apa yang akan kita lakukan ke depannya, begitu. Nah, kesimpulannya adalah kalau klasifikasi interaksi kognitif, kayak kita itu lebih memisahkan pengetahuan-pengetahuan kita ke dalam beberapa kategori gitu ya. Misalnya kesimpulan tentang suatu hal yaitu negatif atau positif seperti itu. Dan apakah kesimpulan dari pengetahuan yang kita dapatkan itu akan kita tuangkan kembali atau tidak seperti itu, atau itu akan kalian ingat saja. Jadi kalau misalnya pengetahuan-pengetahuan yang kita punya tidak kita tuangkan, maka akan lebih mudah untuk dilupakan gitu. Jadi kalau kita menuangkannya ke dalam bentuk tulisan, itu akan menjadi memori baru untuk kita, yang akan kita ingat gitu. Nah, ada pertanyaan sampai sini? Jadi nanti kalau misalnya tidak bisa, saya kirimkan materi tentang Ranghatan ya. Jadi Ranghatan ini adalah penutup dari perkuliahan kita yang terakhir sebelum UTS. Dan ternyata tidak terlaksana untuk kita membuat perpustakaan mini kita ya, guys. Mohon maaf. Tapi kita lihat di pertemuan ke-7 besok. Pertemuan ke-9. Apakah itu sudah bisa kita lakukan offline atau belum? Gitu. Kalau kita sudah bisa offline, kita bisa lakukan itu di kampus ya. Nanti saya cari cara gimana supaya kita bisa melakukan praktikum setelah UTS. Itu karena memang mata kuliah ini dirancang untuk materi dulu sebelum UTS gitu ya. Sebenarnya praktek untuk tambahan saja. Nanti baru PJBL-nya yang sebelum UAS atau setelah UTS dilakukan gitu.
Kalian UTS-nya mau gimana? Ada ide mengerjakan apa begitu? Klasifikasi B. Iya. Klasifikasi B. Iya, bagaimana? Ada ide kah? Atau membuat apa gitu, guys? Nggak ada ide kalian? Kita samakan ya sama dengan dua kelas lain. Oh, sebentar. Belum ada ide ya. Oke deh, nanti kita diskusikan ya guys, untuk model UTS-nya kita maunya kalian bagaimana. Tapi kalau dikasih soal pasti kalian chat GPT. Selesai dah tuh. Oke. Kalian tunggu materi dari saya. Semoga leads-nya bisa digunakan. Oke, kita presensi dulu ya. Atau ada pertanyaan sebelum kita presensi? Presensi. Oke, baiklah. Adam Algifari ada? Hadir, Bu. Ya. Adinda? Hadir, Bu. Adli Rasyad? Hadir, Bu. Adrian? Hadir, Bu. Ahmad Rafshan? Hadir, Ibu. Alzam? Hadir, Bu. Aurelia? Hadir, Bu. Deswita? Hadir, Bu. Dava? Hadir, Bu. Diandra? Hadir, Mbak. Zikra? Hadir, Bu. Faiza? Hadir, Mbak. Vika? Hadir, Mbak. Firna? Hadir, Bu. Graceta? Hadir, Mbak. Hafiz? Hadir, Mbak. Hasya? Hadir, Mbak. Ihsan? Hadir, Bu. Intan? Intan ada? Bentar, saya cek nanti. Jesselyn? Hadir, Mbak. Firman? Firman hadir, Bu. Shehan? Shehan ada? Muhammad Shehan Fajar Sidik Syadik? Nadine? Hadir, Bu. Najmi?
Hadir Ibu. Najwa, Hadir Bu. Nasyah, Hadir Bu. Naila, Hadir Ibu. Naizila, Hadir Bu. Otway, Hadir, Bu. Raihan, Hadir, Bu. Raivan, Reza, Hadir, Bu. Reza, Hadir, Bu. Ripka, Hadir Bu. Sabrina, Hadir Ibu. Salsabila, Hadir Bu. Salwa, Hadir Ibu. Sarah, Hadir Bu. Tasya, Hadir Bu. Tessa, Hadir Ibu. Tifanya, Zahra, Hadir Ibu. Zulaiha Tunisa, Hadir Mbak. Intan, Saya belum dipanggil. siapa? Syafira hadir. Syafira, sudah kok. Oke, makasih Bu. Ya, ini Intan, Shehan, gimana? Intan. Ya. Shehan dan Tifanya ada nggak? Tidak ada, siapa ini? Ihsan. Tifanya teh. Tifanya kemana, Ihsan? Tidak ada kabar, Bu. Oke, yang satunya siapa sih tadi? Shehan kemana, Shehan? Sama, Bu, tidak ada kabar. Oke. Tapi mereka berdua udah ada di grup kan? Seharusnya sudah, Bu, ya. Soalnya anggota grup ada 45. Oh gitu, baiklah. Terima kasih teman-teman kehadirannya hari ini. Tunggu kabar selanjutnya dari saya. UTS-nya tidak berbeda jauh dengan apa yang kita pelajari ya. Untuk hari ini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih Mbak.